sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pelatihan pemuritan hari Kamis. Hari ini acara kita adalah tanya jawab. Kami tidak bisa, sekali lagi ini dengan waktu yang terbatas, kira-kira setengah jam. Kami tidak bisa menanggapi semua pertanyaan, tapi akan tetap dicicil pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab hari ini akan dijawab di lain-lain kesempatan. Terima kasih untuk maklumnya, dan semua yang akan kami tanggapi karena saya hari ini cuma sendiri, tentu ya dari sisi pandang saya, dari apa yang saya selama ini sudah pelajari dan tangkap, itu saya yang saya bisa bagikan ya hanya yang saya sudah tangkap sejauh ini. Kalau ini ada orang teman itu akan lebih bisa saling melengkapi tentunya, tapi untuk saat ini karena saya sendiri, saya hanya bisa membagikan dari sisi saya saja, tapi tetap terbuka untuk setiap penambahan dan penafsiran lain mungkin, dan sumber-sumber lain yang saudara juga temukan sendiri. Tentu itu akan menambah selama kita aman bisa terus belajar membedakan dengan Roh Kudus mana yang betul-betul dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Ya, silakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, di zaman sekarang ini sebaiknya menyekolahkan anak di sekolah negeri atau sekolah yayasan? Nah, saya sendiri punya pertanyaan untuk pertanyaan ini. Jadi di zaman sekarang ini yang dimaksud apa? Apakah di akhir zaman atau maksudnya di zaman COVID atau apa gitu ya? Dan kemudian menyekolahkan anak itu lebih baik di yayasan atau di negeri, itu dari sisi mananya? Dari sisi keuangannya, karena mungkin kalau COVID tentu pendapatan menurun dan atau apa, atau dari sisi keamanannya, atau dari sisi keimanan, atau apa ini maksudnya begitu. Jadi mungkin saya jawab, saya tanggapi seininya saya ya, nangkepnya saya. Jadi kalau di zaman sekarang ini, maksudnya zaman akhir zaman, apapun itu tentu tanya Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk keluarga saudara, apa yang terbaik untuk anak saudara, itu tentu penciptanya gitu. Jadi tanyakan aja, dan kalau dijawab dari sisi keimanan, ya tentu saja jawabannya lebih baik masuk di sekolah Kristen gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ini bicara umum ya, bukan hanya di kota ini, tapi bicara umum, ada juga sekolah-sekolah yang bukan Kristen itu lebih Kristen daripada yang sekolah Kristen gitu. Karena saya dengar ada teman saya di Kalimantan tuh begitu. Sekolah ini sekolah umum, bukan negeri, tapi pelayanannya itu luar biasa kepada masyarakat, sehingga walaupun saingannya banyak, sekolah di situ banyak, tapi ini muridnya sampai paralel 4 kelas misalnya. Nah itu oke, saya mungkin panduannya ya, tentu saja kita mengharapkan sekolah anak itu yang membawa anak semakin bertumbuh seutuhnya. Jadi manusia itu kan roh, jiwa, tubuh gitu. Fisiknya bertumbuh, ada cukup lahan untuk bermain, ada mainan-mainan yang melatih fisik, itu diperhatikan. Ini anak kecil ya, balita kan, dari anak balita, atau ya ini kalau balita. Dan tentu saja aspek kejiwaannya dipenuhi dari guru-gurunya, pelayanannya bagaimana, kedekatannya dengan murid-muridnya, komunitasnya apakah nyaman, hubungan guru dan orang tua itu bagaimana model hubungan guru dengan orang tua, itu nanti sangat menentukan tumbuh kembang anak. Juga kalau dari sisi keuangan,
sisi yang lain, sisi rohani ya tentu mencari ya, sekolah yang bisa menumbuhkan pengenalan akan Tuhan tentu saja, dan selain itu tentu dipertimbangkan sisi keuangan dan segala itu ya semuanya bawa ke Tuhan. Tuhan bilang apa kepada saudara, mana yang diprioritaskan. Nah ini lagi prioritas itu yang penting. Orang-orang yang memprioritaskan keuangan tentu mungkin cari sekolah murah begitu kan. Orang yang memprioritaskan keimanan mungkin cari sekolah Kristen. Terus orang yang memprioritaskan prestasi mungkin cari sekolah yang banyak pialanya atau nah prioritas apa gitu ya yang saudara tentukan untuk hidup saudara dan keluarga saudara dan anak saudara gitu. Kalau ada satu sekolah yang prioritas mungkin 1, 2 sampai 5 mungkin. Kalau ada satu sekolah yang bisa melayani 5 itu ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau tidak ada, tentu kita yang dahulukan adalah yang prioritas ini pokoknya yang terlayani dengan baik gitu kan. Ya, jadi mungkin bekalnya itu yang saya bisa beri, prioritasnya itu atur prioritasnya keluarga di hadapan Tuhan, tanya Tuhan prioritas hidup saya ini bagaimana enaknya, karena tentu situasi keluarga beda-beda, agak sedikit beda-beda, tapi tentu saja diharapkan kita memprioritaskan pengenalan akan Tuhan karena hanya hal itu yang dibawa sampai kekekalan. Apapun yang dibangun di dunia ini kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, tentu cuma berhenti waktu Yesus datang kembali, hanguslah di situ semuanya. Cuma hal-hal yang sampai bertahan sampai kekekalan itulah yang bisa kita nikmati sampai selama-lamanya. Tentu diharapkan itu yang akan diprioritaskan oleh anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus. Jadi mungkin intinya prioritas itu, jadi saya harap ini cukup mengena ya, ini menyeluruh, jadi saya tidak akan membahas ini berdasarkan dari sisi apa seperti tadi, yaitu prioritas itu, dan dari situ tetapkan dari segala sisi mungkin lebih baik ya tentu terpenuhi gitu kan. Tapi kalau tidak bisa mencakup dari segala sisi, tentu yang prioritas itu yang perlu kita dahulukan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan kedua, di Yohanes 9 ayat 1 dan seterusnya, di situ ditulis, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dari ayat ini, apakah Allah sengaja merencanakan hal yang tidak baik di dalam diri orang tersebut? Ini kalau ditarik lebih jauh, itu hubungannya akan ke kenapa di dunia ini ada penderitaan gitu kan. Kalau Allah itu maha baik misalnya begitu, itu sangat sering terdengar, dan itu jawabannya memang tidak mudah, tapi dipersempit ya dalam untuk konteks ini, untuk pertanyaan ini. Saya berpikir, saya punya pandangan dan keyakinan seperti ini. Ada dua macam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan rancangannya yang asli, kedua yang itu pertama, yang kedua adalah yang diizinkan gitu. Tapi sebenarnya itu bukan rancangan aslinya Tuhan, tidak begitu, karena kita tahu Yeremia pasal 29 ayat 11 itu berkata, nggak usah dibuka dah, Allah tidak merancangkan kecelakaan tapi masa depan yang penuh harapan gitu kan, yang damai sejahtera dan penuh harapan. Jadi saya tidak percaya itu, apa tadi pertanyaannya, dengan Allah sengaja gitu ya menciptakan itu. Saya tidak percaya karena itu tidak klop dengan ayat yang lain. Dan juga dari, kalau kita tarik mundur dari kejadian waktu Allah pertama menciptakan,
Dia bilang semuanya baik, semua baik, semua baik. Dan alam ini dia bikin sistemnya sudah jalan, bahwa kalau keputusan kita benar itu hasil akibatnya itu selalu yang baik. Tapi kalau kita ada keputusan salah, ini akibatnya juga mesti ada yang salah. Itu sudah kayak otomatis berjalan sendiri seperti mesin, karena itu desainnya Tuhan supaya kita belajar tanggung jawab. Kalau kita salah memutuskan ada akibat jelek, dari situ kita belajar, oh kalau gitu ini tidak begitu caranya, saya cari yang memutuskan dengan benar itu bagaimana. Nah seperti itu. Jadi untuk anak yang lahir buta atau cacat yang lain, yang saya yakini begini, kita tahu ada yang namanya dosa keturunan, ada kutuk generasi, juga mungkin ada kelemahan-kelemahan gen tertentu, tapi itu semua timbulnya dari mana? Karena dosa, karena kejatuhan manusia dalam dosa. Begitu jatuh, maka sistem atau desain Allah yang sempurna itu mulai rusak, dan dengan keputusan-keputusan yang salah. Ya, jadi dengan keputusan Adam Hawa memutuskan salah, maka dia diusir dari Taman Eden, harus mengusahakan tanah yang sudah terkutuk dan sebagainya. Lalu Kain memutuskan untuk membunuh Habil. Itu keputusan-keputusan yang salah. Akhirnya Kain dikejar-kejar, dia harus lari dari hadapan Tuhan. Lalu dia melahirkan anak-anak yang semuanya makin lama makin melenceng. Dan kemudian dari dosa ke dosa, bumi, kesehatan, mutu udara, mutu tanah, mutu air, itu semua akan terpengaruh oleh dosa manusia. Jadi mungkin orang tuanya ada kesalahan, misalnya ini karena kita tidak tahu, misalnya ini orang tua sama orang tua ini mungkin saudaraan dekat gitu, sudah dibilang di hukum Taurat jangan menikah gitu, tapi ini mungkin menikah, maka lahirlah cacat. Itu bukan rencana Tuhan yang asli. Tuhan tidak pernah merancangkan seperti itu, tapi keputusan-keputusan yang salah ini yang akhirnya melahirkan akibat yang nggak enak, dan akibat itu kadang yang menanggung generasi berikutnya atau anaknya, bukan dirinya gitu, walaupun dirinya juga tentu kena imbas, tapi lebih kayak jadi korban anaknya ini. Ini adalah keputusan-keputusan yang salah dari generasi yang lalu atau orang lain, ya bukan hanya yang beda generasi. Kadang kalau orang lain nggak hati-hati, kita yang ketimpa kecelakaan misalnya, hal-hal seperti itu kan. Nah itu karena ada keputusan yang salah, entah itu dari diri sendiri atau dari orang lain. Dari situlah maka lahir hal-hal yang makin lama makin tidak genah, makin melenceng, yang mengakibatkan ketidaknyamanan, tidak sejahtera, dan seterusnya. Tapi waktu Yesus bilang jangan khawatir gitu loh, kesalahan Yesus bilang ini adalah supaya rencana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan atau apa? Lihat dulu lagi. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya artinya apapun yang dari akibat dosa, keputusan salah orang, keputusan orang lain yang salah, atau iblis yang mau ngacau dengan cara bagaimana, tapi kalau kita merespon benar, kalau kita memutuskan benar, kalau kita selalu bawa ke Tuhan, kita memandangnya dengan pandangan Tuhan, maka Tuhan bisa hadir di situ dan membalikkan keadaan itu untuk kemuliaan. Nah, tadi saya juga mau menyambungkan dengan yang saya katakan pertama tadi, bahwa ada kehendak Allah yang asli, yaitulah yang baik, yang semua serba baik, yang damai sejahtera. Tapi juga ada kehendak Allah yang diizinkan, artinya harusnya Allah tidak mau begitu, tapi karena manusia punya kehendak bebas dan diberi kebebasan untuk memutuskan. Nah, kalau keputusannya salah, lalu akibatnya juga bisa jelek, itu mau tidak mau Tuhan harus izinkan gitu loh. Walaupun bukan itu rancangan yang ada di pikiran Tuhan, tapi Tuhan izinkan karena dia tidak bisa melanggar ciptaannya sendiri yang menaruh kehendak bebas di dalam kita. Itu harus berfungsi, kehendak bebas itu harus difungsikan, dan akibatnya memang resikonya ada hasil-hasil dari keputusan-keputusan yang salah. Karena kita punya kehendak bebas tadi, hasil-hasilnya ini tidak seperti yang diharapkan, tidak sempurna,
tapi Tuhan izinkan. Tapi kalau dia diizinkan juga hadir di dalam situasi itu, kalau orang tersebut bertobat walaupun sudah kadung terjadi, tapi kita lalu Tuhan diizinkan hadir, disitulah dia akan bekerja, berkarya, dan apa hasil buruk yang diakibatkan oleh keputusan yang salah itu bisa Tuhan perbaiki dan Tuhan bawa kepada rancangan yang damai sejahtera gitu. Dan kalau juga mau ditanya ini secara spesifik ya, pertanyaan dari murid-muridnya adalah siapakah yang berbuat dosa ini, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. Yesus tidak menjawab orang ini atau orang tuanya, atau ini kekutuk generasi, atau orang tuanya ini dulu menikah sesama saudara seperti contoh saya tadi, walaupun tidak tentu begitu. Tapi Yesus tidak menjawab itu. Yesus cuma jawabnya ini adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Buat saya pribadi nangkapnya adalah Yesus itu tidak sibuk, tidak pusing memikirkan membahas dosa ini dari mana. Kadang-kadang perlu begitu, tapi secara umum pandangan Yesus adalah pandangan iman. Pandangan iman adalah ini situasi jelek, tapi kalau Allah dihadirkan di sini dan memang sudah waktunya, ini Allah bisa buat sesuatu yang dahsyat, menyatakan, menunjukkan pekerjaannya, bahkan jauh lebih dahsyat, lebih kemuliaannya lebih besar terasa daripada kalau semua sudah baik-baik saja dan Tuhan mengerjakan gitu. Tapi kalau sesuatu ini buruk, ini hasil dari kesalahan-kesalahan manusia, keputusan-keputusan yang salah, baik dari generasi lalu maupun tetangga, teman, rekan kerja, atau apapun, atau negara-negara lain, apapun itu. Tapi kalau Allah dihadirkan dan kita ikut jalan-jalannya, maka di situ akan dibalikkan Tuhan jadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan namanya, yang justru semakin terasa wow gitu, karena asalnya sudah dari buruk. Kalau asalnya sudah baik-baik ya tidak sebegitunya gitu. Itu yang saya bisa bagikan dari sisi pandangan saya. Ya, semoga bisa cukup menjawab dan membantu. Ada lagi kah? Lanjut pertanyaan ketiga. Di 1 Korintus 3 ayat 10, Paulus mengklaim dirinya adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Pernyataan ini kok rasanya sombong sekali ya. Puji Tuhan untuk pertanyaan ini. Saya tidak tahu dengan saudara yang lain, tapi buat saya ini malah jadi penghiburan, bahwa daripada kita berpikir, tentu kita tidak berpikir Paulus ini memang orang sombong, karena kita sudah tahu dia itu rasul, dia tidak mungkin sombong gitu ya. Tapi mikirnya kalau saya malah dibalik, berarti mengatakan hal yang seperti ini tidak bisa serta-merta dihakimi sebagai kesombongan gitu. Jadi kalau saya merasa wah saya cukup bagus ya di bidang ini gitu, orang biasa kan diintimidasi dengan kata itu berarti sombong, itu sudah langsung dihakimi sebagai sombong. Dulu saya pikir begitu juga, tapi setelah saya terus belajar kenal Tuhan, pikiran saya pola pikir saya dibalik, dibongkar gitu ya. Ternyata itu tidak semuanya begitu, harus dibedakan. Memang ada yang berdasarkan kesombongan, tapi malah ada juga yang berdasarkan kerendahan hati gitu. Karena yang berdasarkan kerendahan hati itu berpikirnya begini, saya mau memandang diri saya pakai kacamatanya Tuhan. Tuhan mandang diri saya apa, saya ikut. Jadi kalau Tuhan itu memandang diri saya, kamu itu bagus sih, kamu itu cakap untuk melakukan pekerjaan ini, ya saya tidak akan ragu bilang bahwa saya cakap melakukan itu, karena saya rasa memang ada konfirmasi Tuhan di situ, ada peneguhan Tuhan di situ, dan itu sesuatu yang kalau saya ucapkan juga berdasarkan kerendahan hati, karena ya berdasarkan anugerah ya ini. Nah betul, jadi sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi kita yang minta terus dimurnikan oleh Tuhan,
supaya kita bisa membedakan apakah saya ngomong gini ini berdasarkan kesombongan atau berdasarkan saya menikmati anugerah Allah itu gitu. Dan kalau menikmati anugerah Allah itu namanya rendah hati, karena anugerah itu tidak ada jasa saya, tidak ada jasa saya. Anugerah ya berarti saya mengakui ini karena anugerah saya dapat talenta, kekuatan seperti ini, dan karena anugerah juga saya bisa mengembangkannya sehingga menjadi sesuatu yang makin baik, makin tajam, makin berguna untuk dikembalikan ke orang lain, melayani mereka. Tapi kalau berdasarkan kesombongan, biasanya saya membedakannya begini. Kadang-kadang saya pun harus bertanya-tanya, saya merasa saya bagus di sini, lalu ini sombong apa saya rendah hati gitu. Buat saya indikatornya atau gejalanya. Kalau saya di dalam mengucapkan itu ada unsur saya membandingkan diri dengan orang lain dan saya merasa saya lebih baik dari itu lebih jelek, itu berarti kesombongan. Begitu. Itu cara saya membedakan salah satunya. Tapi kalau saya dengan saya ngomong, wah saya sekarang bagus di sini, lalu saya bersyukur, saya menikmati karya Tuhan, saya cuma fokus Tuhan, ini karyamu gitu, dan saya makin memuji Tuhan, itu anugerah. Jadi buat saya apa yang saya yang bisa menilai sendiri, dan saya harus jujur gitu, menilai diri saya sendiri. Tapi waktu berdasarkan ini ya, contoh dari Paulus ini juga yang meneguhkan kalau saya merasa bagus dalam suatu hal, saya tidak mau terintimidasi untuk bilang enggak saya tidak bagus karena saya takut sombong. Saya tidak mau terintimidasi itu. Kalau saya yakin bahwa saya ini sedang menikmati karya Tuhan, saya akan mengucapkannya dengan yakin. Saya puji Tuhan karena memang Tuhan saja yang ini membawa saya sampai sejauh ini, sehingga saya semakin cakap dalam bidang ini, semakin terasah gitu. Itu buat saya jadi sah saja gitu ya. Dan saya mengajak saudara-saudara juga untuk tidak selalu terintimidasi. Pokoknya diuji gitu, uji diri sendiri. Kalau sudah yakin ini memang karena saya mau mengagungkan Tuhan lewat ngomong diri saya ini baik, karena ciptaan Tuhan itu semua pasti baik gitu. Kalau saya ngomong saya baik, tidak selalu itu berarti mengagung-agungkan diri saya, tapi saya sedang mengagungkan Tuhan yang membawa saya sejauh ini, yang sudah merawat saya, yang sudah mendandani saya sehingga semakin indah di hadapannya gitu. Jadi saya juga mengajak saudara-saudara untuk lebih bebas gitu ya, menikmati diri sendiri, dan secara sama juga lebih bebas untuk terbuka kalau memang di dalam saya, oh ya ini bagian ini juga kurang, masih tidak bagus, masih belum berkenan kepada Tuhan, itu juga jadi lebih bebas juga mengungkapkannya. Sama seperti waktu saya bebas mengungkapkan sisi-sisi yang baik dari diri saya. Jadi itulah derajat-derajat kebebasan yang lebih besar untuk semakin menikmati diri saya sendiri di hadapan Tuhan, menikmati apa yang Tuhan sudah terus kerjakan dan buat di dalam diri saya, perkembangan-perkembangan itu semua itu adalah kerendahan hati, dan itu membuat orang lain juga semakin mengucap syukur dan menikmati karya Tuhan juga di dalam semuanya ini gitu. Sudah, saya rasa untuk kali ini 3 pertanyaan itu aja. Bagi yang belum terjawab pertanyaannya, harap sabar karena ada hal-hal juga dulu yang saya rasa perlu tidak bisa saya sendiri gitu, harus ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh mungkin lebih baik kalau 2 orang yang lebih dari 1 orang gitu yang menanggapinya. Ya, sekian apa yang bisa kami bagikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati.